yang membuat orang pasti merasakan manisnya iman, wa yulqa fin nar ahabba ilaihi min ayyarji'a ilal kufur ba'da an anqadhahu minhu. Dia dilempar ke dalam api, disiksa secara fisik, lebih dia pilih daripada dia diperintahkan, dipaksa untuk kufur kembali setelah Allah selamatkan dia. Salah satu cabang iman adalah menuntut ilmu. Ini yang paling menarik. Ciri-ciri orang yang cabang imannya sudah sangat kuat, menuntut ilmu salah satu bagian dari candu. Maka siapa yang sudah candu untuk menuntut ilmu, hatta dengan orang yang beda paham, bahkan berbeda agama, fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah bahwa orang itu pasti kuat imannya. Ya? Kenapa? Karena iman itu yang sering kita bahas, fa'lam annahu la ilaha, sebelum la ilaha illallah fa'lam dulu, ilmuilah tentang la ilaha illallah. Ya? Menuntut ilmu itu yang paling pertama adalah ma'rifatul bari ta'ala, mengenal Allah yang maha mencipta. Mengenal Allah, tadi saya kasih pengantar apa? Jangan membuktikan Allah ada dengan selain Allah. Sekarang hubungkan alam dengan Allah. Alam itu apa bagi Allah? Alam fisik ini apa bagi Allah? Af'al, perbuatannya. Bahasa ininya kun. Kun berarti mukawwan yang dia adakan, perbuatan dia. Maka alam itu perbuatannya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana binubuwwati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi rafa'a asma'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a ummatahu برفع اسمه صلى الله عليه وسلم. نشهدكم بأن لا إله إلا هو أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا علما ينفعنا، اللهم نسألك خير هذا الليل وخير فيه وخير بعده، ونعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما فيه شر بعده. آمين آمين يا رب العالمين. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi setelah libur Ramadan, dan mohon izin nanti di bulan haji pun saya mungkin libur sebulan ya, jadi satu pertemuan tidak hadir, dan insyaallah kalau umur panjang kita lanjutkan setelah itu. Dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala menyampaikan kerinduan kita, cinta kita kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma balligh, Allahumma taqabbal mahabbatana wa syauqana ilaika ya sayyidana ya Rasulullah. Baik, ikhwah sekalian, kita sebelumnya membahas tentang cabang-cabang iman dari kitab Mukhtasar Syu'abul Iman. Kitab induknya ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi, lalu diikhtisar oleh Abul Ma'ali Umar Al-Quzwaini yang wafat 699 ya. Jadi di akhir abad ke-7 Hijriah, sezaman dengan Imam Al-Mizzi, As-Silafi, dan imam-imam yang lain. Mari kita baca suratul Fatihah, kita kirimkan untuk ruhaniyah Rasulullah SAW, para anbiya, para aulia, para sahabat, para tabi'in, guru-guru kita, para ulama, para pemimpin yang adil, ulama-ulama yang memberi qudwah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Cabang iman ditulis di sini sekitar 77 ya, atau 79. Lalu kita baru saja sampai cabang iman yang ke-14 dan 15. Cabang iman yang 14-15 sebelumnya kita jelaskan, yaitu mahabbatun Nabi, wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi itu
mudah sekali kenali kebaikannya, kenali hakikatnya, pasti kita jatuh cinta kepadanya. Ya, ada orang dari kecil tidak dipertemukan dengan orang tuanya atau dengan saudaranya. Setelah dewasa dikasih tahu, ini orang tuamu yang sebenarnya, ini saudaramu yang sebenarnya. Karena dia mengenal hakikatnya, asal usul dia jatuh cinta. Dia kemudian cinta. Ya. Jadi bagaimana cara mencintai Nabi SAW? Kalau dalam kajian-kajian ma'rifatullah, mengenali bahwa diri kita, alam semesta semuanya diciptakan Allah karena cintanya Allah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Karena beliau itu Habibullah, maka siapa yang mencintainya mencintai Allah. Ya, siapa yang mencintainya mencintai Allah. Ya. Kenapa? Karena beliau Habibullah. Dalam bahasa Arab, Habib itu bermakna mahbub. Apa artinya mahbub? Yang dicinta. Habib yang mencinta, itu namanya fa'il bimakna maf'ul. Pencinta tapi maknanya yang dicinta. Siapa yang mencintainya? Yaitu Allah. Ya. Dan beruntunglah orang yang di kalbunya ada cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW, berarti dia juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara cinta itu agar bertambah setelah mengenali asal-usul hakikat kita semua? Kenali sirahnya. Maka wajib belajar sirah Nabi. Ya. Karena belajar sirah Nabi ini mesti pakai ilmu hadis, pakai ilmu tarikh, sejarah. Maka ulama kita bikin yang indah-indah dalam bentuk syair, dalam bentuk qasidah. Maka muncullah tradisi peradaban baru, yaitu puji-pujian, madaih. Ya, muncul ada Busiri, ya, Burdah Busiri, ada Maulid Barzanji, ada Simtud Durar, ada Syarful Anam, ada Diba, ada macam-macam, dan itu indah-indah semua. Namun saya dengar ada seorang ulama baik dari saat luar ataupun dari sini, ini jiplaknya sama, mengatakan nggak boleh puji-puji Nabi, yang boleh dipuji hanya Allah. Ya, saya jawab itu orang, ya, kebetulan ketemu kita. Ya akhi, ma ma'na Muhammad? Ma ma'na Muhammad? Apa artinya? Wahai saudaraku, apa arti dari Muhammad? Yang dipuja, puji. Terus yang kedua saya tanya lagi, ma makna Ahmad? Yang paling terpuji. Idzan ahaqqun nas bil madhi wa tsana'i wal hamdi ba'da Allah wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling berhak mendapat pujian setelah Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Memuji Sayyidina Muhammad sebenarnya dalam rangka sampai kepada pujian yang tertinggi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kedua, kebetulan ada beberapa majelis-majelis ormas-ormas kita, sebagian ulamanya sepertinya suzonnya lebih tinggi daripada husnuzonnya, ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu penelitian dia. Apa kata mereka? Barzanji, Busiri, kitab-kitab maulid isinya puji-pujian kepada Nabi yang berlebihan. Apa standar berlebihan? Di kitab Busiri, ini penting sekali. Setinggi-tinggi pujian untuk Sayyidina Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu hanya afdalul khalqi. Apa artinya?
afdalul khalqi. Apa arti afdalul khalqi? Makhluk paling terpuji atau paling utama. Setinggi apapun, fahuwa makhluk, dia tetap makhluk. Jadi pujilah beliau setinggi-tingginya, tapi dalam konsep dia sebagai makhluk. Jadi tidak akan ada yang berlebihan. Jika makhluk, apa arti makhluk dalam bahasa Arab? Yang dicipta. Kalau orang memuji lukisan yang indah, yang terpuji itu lukisannya atau yang melukisnya? Oke, karya terbaik Allah bernama Sayyiduna Muhammad, maka man madahahu, siapa yang memujinya, siapa yang menyanjungnya, dia sedang memuji sang pencipta karyanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi jangan kemudian berpikir memuji Nabi berlebihan, tidak ya. Baik. Mencintai Nabi, tadi gue caranya mengenal asal usul kita. Nah, itu dalam ilmu kampus disebut ontologi. Ya, kalau dalam kajian kita disebut dengan ilmu hakikat. Ilmu apa? Ilmu hakikat. Kalau di Quran itu lebih enak lagi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mengaku betul cinta Allah, maka ikut cara aku. Itu maksudnya. Cara Sayyidina Muhammad SAW mencintai Allah. Itu bab cinta ya. Dan orang kalau cinta, yang mencintai biasanya lebur pada yang dicintai. Lebur di sini bukan lebur secara zat, ini hanya lebur secara hal, rasa, zauk. Maka apa yang dirasakan yang dicinta, itu yang dia rasakan ya. Lalu bagaimana lagi caranya? Setelah kita pelajari kisah-kisahnya ya, pelajari sholawatkan dia ya, dan dendangkan pujian terhadapnya, dan yang paling penting dua hal lagi, hidupkan sunnahnya, hatta yang kecil, hatta yang orang masyarakat bilang itu aneh ya. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati inda fasadi ummati ya, falahu ajru syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rusak umatku, maka dapat pahala syahid. Bahkan dalam riwayat lain alfu syahid ya, pahala 1000 syahid. Kita nggak cari pahala, kita cari ridha Allah SWT, betul. Tapi ciri-ciri orang dapat ridha Allah, dia dapat pahala ya. Nah, mengikuti sunnah Nabi, nah ini yang orang pisahkan hari ini. Bagi orang hari ini, yang disebut cinta Nabi hanya ikut sunnah. Bagi mereka tidak ada namanya cinta yang masuk ke zauk rasa. Yang disebut cinta itu cuma ittiba. Ini yang dibantah oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Syahid, yang lagi ngajar di BOM juga. Ya, beliau membantah Syekh Albani yang mengatakan al-hubbu ittiba, cinta itu hanya ikut. Tidak boleh cinta kepada zatnya Nabi sebagai sosoknya Nabi. Cinta Nabi hanya ikut Nabi. Nah, ini kalamnya Albani. Tapi Al-Buti mengatakan apa? La, ya. Dalam fiqh sunnah ini kita perlu seorang muslim yang cerdas, saya rasa perlu kitab ini. Dalam kitab fiqh sunnah beliau berkalam, hubbun Nabi itu boleh pada hubbuz zati. Nah, ini di bagian footnote Pak, orang baca bagian atasnya nggak ketemu. Di bagian catatan kaki disebutkan itu. Hubb zati, mencintai zat beliau. Inilah yang terjadi pada ashabun Nabi SAW, sehingga di perang Uhud ada orang melempar tombak,
itu langsung menyasar ke dada Rasulullah SAW, dan ada sahabat yang langsung berdiri di depannya jadi tebusannya sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira antum punya guru ada yang bisa begitu belum kita sama dia? Nah, ganggu dia, ganggu aku gitu. Kau ganggu dia, berarti ganggu aku. Kau sesatkan dia, berarti kalian sesatkan aku. Berani nggak begitu? Guru disesatkan kita kabur, berlepas diri dari guru. Kalau orang sudah cinta, kehendak dia, persepsi dia lebur dalam persepsi Nabi. Perhatikan, ya. Ketika Nabi SAW melakukan apapun, yang masih mempertanyakan kenapa Nabi begini, kok Nabi begini, itu munafik. Itu munafik. Dan jumlah mereka 313. Tapi Ahlul Badar, kalau Nabi berbuat apapun, mereka tidak juga bertanya, apapun yang Nabi buat aku percaya. Mereka jumlahnya juga 313. Jadi ini sebanding antara orang-orang yang percaya Nabi SAW tanpa syarat dengan yang tidak percaya Nabi tapi bersyarat. Ini hati-hati ya, yang sedang berguru kepada syekh. Kalau kalian masih berguru, masih lima za, kok begitu, kok begini, kok begitu, begini, ya istikharah lagi lah, ya istikharah lagi. Khawatir nanti jadi orang yang menyakiti guru itu nanti. Apalagi saya dengar ada seorang murid mengatakan kalau guru salah kita tegur. Kalam ini seakan-akan benar, tapi sebenarnya itu bagian daripada kita masih pakai ini. Guru itu buat salah, itu ada tujuannya. Seperti Sayyidina Khadir itu buat salah di depan siapa? Depan Musa. Dan itu akan terjadi terus sampai nanti, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Lalu yang ke-15 ada cabang iman yang ke-15 itu ta'zim an-nabi. Cinta dengan ta'zim lain. Cinta dengan ta'zim lain, ya. Nah, orang yang ta'zim tanpa cinta itu repot juga. Cinta itu kadarnya kadar ilmu. Kalau ta'zim kadar adab. Beda. Maka semakin tinggi adab seseorang, dia semakin ta'zim kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang syekh, ya, namanya Syekh Nazim. Syekh Nazim itu kalau sebut nama Nabi dia berdiri, nggak nunggu mahal kiamat. Sebut Nabi dia berdiri sampai udah uzur, kakinya sudah sakit, dia masih usahakan berdiri. Muhammadur Rasulullah. Ya, beliau kalau dengar orang sebut nama Nabi atau beliau sebut nama Nabi, diitikadkan Nabi datang nurnya, maka dia berdiri. Ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Kita guru kita datang, kita jokin, datang aja lah, ya, nggak usah berdiri, ya. Satu kali Sa'ad, ya, bin Mu'az datang. Nabi kan pernah datang, lalu sahabat berdiri, Nabi bilang, duduk, ini tawaduknya Nabi. Cuma orang nggak bisa faham. Nabi melarang sesuatu, Nabi nyuruh sesuatu, jika berbeda dengan adab, maka al-adab muqaddam alal amri wan nahi. Adab itu lebih dahulu dari perintah dan larangan Nabi. Dalilnya mana? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi memerintahkan Abdullah bin Abbas supaya pindah dari belakang agar maju ke depan waktu sholat malam. Masih ingat riwayatnya? Setiap ditarik ke depan dia mundur ke belakang. Itu perintah bukan? Itu perintah. Perintahnya lebih jelas. Nabi tarik. Karena kalau sholat berdua kita sejajar dengan makmum. Setiap ditarik dia mundur ke belakang. Habis sholat Nabi tanya, Nabi interogasi, kenapa kamu mundur? Kenapa kamu lawan perintahku? Apa jawaban beliau? Ini bab ta'zim.
Ya Rasulullah, pantaskah seorang Abdullah bin Abbas sejajar berdiri dengan kekasih Allah? Ente bisa pakai adab itu, ya? Bisa pakai adab itu. Nah, itulah ta'zim, ya. Ketika Sa'ad bin Mu'az datang, hadis Sahih Bukhari, apa kata Nabi? Qumu li sayyidikum, berdirilah kalian, hormati sayyid kalian. Nabi mengatakan berdirilah, hormati sayyid. Sa'ad bin Mu'az bukan Nabi, dia hanya qadhi di kampungnya, di kaumnya, dan meninggal lebih dahulu, ya, syahid. Sa'ad bin Mu'az Nabi sebut sayyid. Kira-kira Nabi Muhammad lebih mulia atau Sa'ad? Maka mengatakan sayyiduna, sayyidina, itu bagian dari sunnah adabiyah, apa? Atau sunnah ta'zim. Nah, itu bab adab, walaupun perintahnya nggak ada, perintahnya nggak ada, cuma orang sudah paham. Nah, Nabi ngomong begini, Hasan Husain lagi main-main, apa kata Nabi? Mungkin ada sahabat terganggu atau apa, saya nggak ngerti riwayat itu. Apa kata Nabi? Hadani, dua anak ini, sayyida syababil jannah, akan menjadi, bukan akan menjadi, dialah penghulu, pemimpin, sayyid, pemuda surga. Ini masuk surga semua pemuda apa jadi tetap tua, Pak? Tenang Pak, yang sudah 50, 60, kita nanti seumuran. Insya Allah, kayak senang bener ya dikabarin gitu ya. Ya, kalau udah tua kan otaknya mengkerut, ya, badannya mulai lapuh, ya, sakit-sakit, lemah. Tenang Pak, nanti kita seumuran. Hanya beda derajat nanti. Ya, siapa yang lebih ma'rifatnya kepada Allah, lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oleh karena itu, ya, kata Imam Al-Baihaqi, ini ikhtisar, wala taqulu ya Muhammad ya Abul Qasim, jangan kamu manggil ya Muhammad, itu nggak sopan. Satu-satunya riwayat yang saya ingat, ya, yang sahih, muncul dari Khawarij. Khawarij itu ngomong, ittaqu ya Muhammad, ittaqullah ya Muhammad, ittaqillah ya Muhammad, ya. Wahai Muhammad, takutlah kepada Allah. Siapa yang ngomong begitu? Nah, Khawarij. Jadi kalau ada murid berani negur guru dengan cara begitu, itu Khawarij, itu cikal bakal Khawarij. Kalau ada hal kurang berkenan terhadap guru kita, kasih pertanyaan adab. Ya, saya dulu nggak percaya, ya, Nabi Khidir itu ada. Nggak percaya kalau bisa ditemui dengan semudah yang diceritakan guru-guru. Ya, lalu ketika ada seseorang wali cerita tentang pertemuannya dengan Nabi Khidir, saya takut kalau orang ini benar. Siapa tahu dia benar. Maka kita ganti pertanyaannya. Kalau aslinya kan saya begini, masa sih itu? Ya, itu mah akal-akalan kamu aja. Kan harusnya begitu, Pak. Enggak, tapi kita ganti kalimatnya. Saya tanya ke dalam hati, gimana caranya? Siapa tahu dia benar. Ganti redaksinya. Kita pakai kalimat, Syekh, kalau itu terjadi pada diriku, bagaimana cara mengetahuinya kalau itu Nabi Khidir atau bukan? Kalau ini mimpi jumpa Rasulullah atau bukan? Kan enak. Coba kalau kayak bapak yang suka ngenyek, nggak ada itu. Akal-akalan kamu aja itu, kamu suka berkhayal. Lain babnya, keberkahannya lain. Ya Alhamdulillah, setelah itu kita banyak dapat anugerah yang berkaitan dengan tokoh yang kita sebutkan barusan, ya. Lalu beliau menyebutkan ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan bersuara lebih tinggi dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
dan lain sebagainya. Nah, saya pernah bercerita dan sering bercerita tentang Syekh Sya'rawi, ahli tafsir dari Mesir. Syekh Sya'rawi ini dulu mencium pagarnya makam Rasulullah SAW. Apa kata Laskar? Syirk. Ya Abdullah, ya Haji, syirik. Kan gayanya begitu ya. Kayaknya dipanggil Haji seneng, ya Haji seneng. Pasti bilang syirik, sakit hati. Tapi lain dengan Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi orangnya tinggi, orang Mesir. Lebih tinggi daripada Laskar itu. Ya. Ketika disebut ya Haji syirik, haram, begitu ya. Diambil kepala orang itu, dicium si Askar itu. Gitu. Ada syirik. Bingung Askarnya. Wah, Askar ini gak semua juga belajar agama ya. Lah, mencium ente syirik, berarti mencium bini syirik, mencium anak syirik. Masa cuma cium tembok syirik? Paham maksudnya? Kalau itu syirik, maka mencium hajar aswad syirik. Lebih mulia hajar aswad atau Sayyidina Muhammad SAW. Nah, itu kan simbol-simbol aja. Apa kata Sayyidina Umar? Aku kalau tidak, laula an ara Rasulullah SAW, laula an ra'aitu, ya, seandainya aku tidak melihat Nabi mencium, qabbalaki ma qabbaltuki, kalau aku tidak lihat engkau dicium oleh kekasihku Rasulullah, aku tidak cium engkau. Ini siapa? Umar. Ini tauhid dia, tauhidnya tauhid takdis, tanzih, kedengaran Sayyidina Ali. Ya. Ketika Umar melanjutkan kalamnya, innaka la tadur wa la tanfa. Kamu hai hajar aswad tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Ya. Kalimat awalnya sudah benar. Kata Ali, la anta tadur wa tanfa. Tentu dengan izin Allah, engkau bisa memberi mudarat, bisa memberi manfaat dengan izin Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan hajar aswad itu yaminullah fil ard, tangan kanan Allah di muka bumi. Baik. Nah, perhatikan cintanya Umar kepada Nabi, cinta ittiba, cinta Sayyidina Ali, cinta zatnya. Mereka saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Lalu apa kata Imam Al-Baihaqi? Wa hadhihi manzilatun fawqa manzilatil mahabbah. Orang takzim kepada Nabi, beradab kepada Nabi. Beradab itu tidak hanya di hadapannya, juga di belakangnya. Ya. Itu lebih tinggi daripada sekedar cinta. Karena cobalah lihat anak sayang kepada cinta ke orang tuanya kadang kurang adab. Ya, betul nggak? Nah, maka bapak ini kalau punya anak, coba perhatikan. Kalau anak sudah balik, jangan pernah tangan kena ke muka dia. Jangan main mukul, Pak. Kata Nabi, jika umur 7 ajak dia, umur 10 boleh sedikit agak keras. Tapi para ulama kita mengatakan apa? Kalau sudah balik, fala tadribu. Jangan coba-coba pukul anak. Kalau dia dibesarkan dengan pukulan sampai umur dia dewasa 20-an, 18, nanti itu anak akan punya masalah terus sama bapak ibunya. Maka kita lihat hari ini banyak orang tua sama anaknya itu tengkar terus ya. Setiap kumpul adanya tengkar. Ya, awalnya rindu-rindu, lama-lama tengkar. Ada yang bertengkar bertahun-tahun gak pernah jumpa. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Baik, kita lanjut satu hadis lagi ya. Satu bab lagi, bab yang ke-16. Ini pecahan dari hadis yang ada di beberapa bab sebelumnya. Hadis Bukhari Muslim, kata Nabi, salasun man kunna fihi
tiga hal. Siapa yang ada hal ini pada dirinya mendapatkan manisnya iman. Berarti iman itu ada rasanya. Saya mau tanya, iman di mana tempatnya? Tempat iman di mana? Di dalam kolbu. Berarti kolbu ini punya zauk sendiri yang berbeda dengan zauk lisan. Zauk ini indera perasa. Kolbu juga punya alat untuk merasakan manis. Ini yang dipahami, kenapa ada orang jatuh cinta dan merasakan nikmatnya cinta. Itu yang merasakan cintanya, apakah kolbunya? Bukan, itu jiwanya, itu lain lagi. Karena jiwa itulah yang merasakan sakit saat mati. Jiwa itu yang bikin sakit kalau berpisah. Makanya patah hati itu bukan patah hati, jiwanya hancur. Kalau hati hanya tempat percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa kata beliau? Yang ketiga yang membuat orang pasti merasakan manisnya iman, wa yulqa fin nar ahabba ilaih min ayyarji'a ilal kufur ba'da an anqazahu Allah minhu. Dia dilempar ke dalam api, disiksa secara fisik, lebih dia pilih daripada dia diperintahkan, dipaksa untuk kufur kembali setelah Allah selamatkan dia. Inilah hal Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ini budak, tapi Umar pujaria. Apa kata Umar? Anta maulana wa maula maulana. Kamu ini tuan kami, sayyid kami, maulana kami, dan engkau ini adalah maula, orang yang dimerdekakan oleh maulana, yaitu Abu Bakar Siddiq. Beliau seorang budak dipaksa untuk kembali menyembah berhala. Masih ingat kisahnya? Masih ingat kisahnya? Ya, Sayyidina Bilal dipaksa oleh tuannya, akhirnya dia diikat dan ditarik dengan onta, ditarik dengan kuda di padang pasir. Coba bayangkan, sakitnya bukan main. Mungkin kulitnya, dagingnya sudah ada yang tergerus, tersisa, ya, mungkin ada yang rusak. Apa kata dia? Ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Dia sudah merasakan manisnya. Manis ini yang bikin seorang syahid tidak merasakan betul-betul sakitnya saat mereka terbunuh. Dan manisnya ini lebih manis daripada orang jatuh cinta. Ya, lebih manis dari semuanya. Maka Sayyidina Bilal tidak pernah mau meninggalkan itu. Inilah lebih tingginya Bilal daripada ada sahabat yang sekeluarga dibunuh, sisa satu yang dipaksa kufur. Bilal sudah melewati itu semua. Ya. Itu nanti akan terjadi lagi, Pak. Akan terjadi lagi masa orang disiksa kufur. Apakah dia meninggalkan keimanannya, ya? Kalau iman sudah masuk ke dalam kolbu, dia nggak pernah keluar. Maka kalau mengikuti seorang syekh, seorang guru, ikuti dengan yang diikuti itu Rasulullah lewat orang ini. Ya, yang diikuti itu Rasulullah lewat orang ini. Sehingga ketika ada kesalahan di orang itu, katakan, oh dia hanya manusia. Yang aku itu ikuti Allah, ya. Nah, kisah ini menjadi pelajaran luar biasa bagi kita, ya, bahwa innalil iman azwaq. Iman itu punya zauk sendiri, ada rasanya, ada ahwalnya, ada makomnya. Oleh karena itu, para masyayikh kita nulis tentang ahwal dan makomat. Dan itu tidak ada di kitab fikih, tidak ada di kitab akidah, hanya ada di kitab tasawuf. Terus kok ada orang hari ini nggak mau belajar tasawuf?
Ya. Nah, kitab ini ditulis oleh beliau menggabungkan antara syariat, tarekat dan hakikat itu satu paket. Jadi di dalam kitab ini ada syariatnya, ada hakikatnya. Ini yang saya suka dari kitab Syu'abul Iman Al-Baihaqi. Ini kitab hadis tapi mencakup ilmu akidah, mencakup ilmu tasawuf. Ini kitab jarang ya, ini kitab jami'. Ini yang dimaksud Imam Ghazali. Dahulu orang-orang sudah mulai meninggalkan. Orang kalau belajar fikih dia nggak mau belajar akidah. Orang kalau belajar akidah dia nggak mau belajar tasawuf. Dan itu terjadi di sebagian besar kiai-kiai kita, efeknya sampai ke negeri ini ya. Akhirnya apa kata kiai-kiai? Kok kamu ngajarin tasawuf? Tasawuf kan susah. Kenapa tasawuf susah? Karena Anda tidak pernah belajar. Kalau sudah pernah belajar susah nggak? Ya, saya di pesantren ya mengajar kitab akidah. Akidah ini agak lebih rumit lagi. Ya, tapi dia mau ngajar. Apa kata dia? Oh, ini kitab susah. Tapi aku ngajar. Kita tanya balik, lah lebih susah inilah daripada kitab tasawuf. Kamu bikin pusing santri lebih banyak daripada pakai kitab tasawuf. Nah itu, karena dia pernah belajar kitab akidah yang susah, dia berani mengajarkan. Dicoba-cobalah makawan membatal-batalkan, kemudian dia mengajar hikam sendiri. Apa yang terjadi, Pak? Hikam ini dikira hafalan. Dikira hikam itu hafalan, pakai ilmu kalam, pakai ilmu akal. Hikam ini bukan ilmu itu. Hikam itu ilmu zauq, gak perlu dihafal-hafalin. Ilmu rasa, ilmu halawatul iman. Orang merasakan manisnya iman, dia akan tahu cara mengajarkan ilmu ini. Di tengah ngaji mentok, bingung, apa katanya? Oh, udahlah tutup aja kitab nih, kita kembali ke syariat. Kesannya kitab itu tidak sesuai dengan syariatnya. Nah, inilah kasihatnya orang-orang begitu. Kasihatnya orang-orang begitu. Nah, Bapak Ibu yang mulakan Allah, saudara-saudariku ya. Ini masih ada waktu sedikit lagi. Isya masih ada. Oh, kita lanjut ke cabang 17. Berarti malam ini banyak bab ya. Cabang 17 ini cabang yang paling saya suka malam ini. Talabul ilm. Salah satu cabang iman adalah menuntut ilmu. Ini yang paling menarik. Ciri-ciri orang yang cabang imannya sudah sangat kuat. Menuntut ilmu salah satu bagian dari candu. Maka siapa yang sudah candu untuk menuntut ilmu, hatta dari orang yang beda faham, bahkan berbeda agama, fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah bahwa orang itu pasti kuat imannya. Ya. Kenapa? Karena iman itu yang sering kita bahas, fa'lam annahu la ilaha. Sebelum la ilaha Allah, fa'lam dulu, ilmuilah tentang la ilaha illallah ya. Ini pertanyaan, ini tempat yang kelima atau keempat saya lupa. Saya kasih pertanyaan. Kalau sebelumnya kita kasih pertanyaan ke kiai-kiai. Seandainya, nah ini biasanya orang kan sering mengatakan, apa bukti Allah itu ada alam? Betul? Benar? Betul Pak? Apa bukti alam Allah ada? Ada alam. Benar. Begitu diajarkan guru. Itu benar, tapi baru satu jalan. Tapi kalau dihajar ini hancur imannya nanti. Apa bukti Allah ada? Apa bukti Allah ada? Bagaimana cara membuktikan Allah ada? Adanya alam. Ya, itu yang diajarkan guru-guru selama ini. Itu namanya metode akliyah kalamiyah, metode akal kalam. Itu diambil dari filsafat Aristoteles. Ini yang dianggap hari ini akidah aswaja. Bukan, itu bukan akidah Ahlussunnah yang sebenarnya.
Apakah Nabi begitu ngomong ke sahabat? Apa bukti Allah itu ada alam? Enggak begitu Nabi aja. Nabi nggak mengajar begitu. Makanya kita kasih pertanyaan, seandainya alam tidak ada, bagaimana cara engkau membuktikan Allah ada? Tuh, alam ini tiada, berarti Allah tidak terbukti ada. Nah, ini logika turunannya apa? Bukti Al-Quran ini ilmiah. Oh, ditunjukin hasil penelitian ya. Kalau nggak ada hasil penelitian itu, ente percaya nggak sama Quran? Ya kan banyak hari ini di TikTok ya, di apa tulisan-tulisan di Facebook, di Instagram, di YouTube, sosial media, bukti Al-Quran ini benar. Dia nggak bisa membedakan mukjizat Quran bukanlah bukti Quran benar. Bedakan. Jika mau menulis konten begitu, sebutkan ini mukjizat Quraniyah, bukan bukti kebenaran Al-Quran. Seandainya kajian-kajian tadi, ilmiah tadi tidak dibatalkan orang gimana? Contoh, kan ada orang dulu bukti kalau dibacakan Fatihah nanti dia mengkristal, betul nggak? Tahu-tahu nggak nyampe setahun ada 3 jurnal membatalkan itu, terus batal Qurannya. Makanya metode istiqra itu berbahaya. Begitu juga metode kias itu berbahaya. Dia bagus tapi punya kelemahan. Terus gimana cara membuktikan Allah ada? Coba kenali Allah dengan namanya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah maha awal, Allah maha akhir. Awalnya tidak, dia tidak pernah tiada. Dia tidak pernah tiada. Akhirnya tidak pernah berakhir dengan ketiadaan. Huwa zahir, dia yang maha nyata. Kalau dia maha nyata, masih perlukah bukti tentang dia? Lalu gimana cara membuktikan Allah? Membuktikan Allah itu bukan dengan selain Allah, tapi dengan Allah itu dengan perbuatannya, dengan namanya, dengan sifatnya, baru terakhir dengan zatnya. Dan itu nanti bisa kita pandang diri kita. Nanti agak ada panjangnya Pak. Sehingga alam ini bukanlah dalil utama Allah itu wujud. Dalil Allah wujud itu adalah Dia sendiri. Ini yang dikatakan Ibnu Athaillah Sekandari ya. Ini yang dikatakan Ibnu Athaillah Sekandari, Aqidah Ahlussunnah. Syaitan man yastadillu bihi wa man yastadillu alaih. Beda jauh, syaitan itu ba'udah. Sungguh jauh perbedaan iman. Orang yang membuktikan Allah ada dengan selain dirinya, dengan orang yang membuktikan Allah itu ada dengan kesempurnaan kebesaran Allah sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Talabul ilm, menuntut ilmu, ini salah satu cabang iman. Apa kata Imam Baihaqi, imam ahli hadis, imam yang mengerti manhaj ahli sunnah? Beliau mengatakan menuntut ilmu itu yang paling pertama adalah ma'rifatul bari ta'ala, mengenal Allah yang maha mencipta. Mengenal Allah, tadi saya kasih pengantar apa? Jangan membuktikan Allah ada dengan selain Allah. Sekarang hubungkan alam dengan Allah. Alam itu apa bagi Allah? Alam fisik ini apa bagi Allah? Af'al
perbuatannya. Bahasa ininya kun. Kun berarti mukawwan yang dia adakan, perbuatan dia. Maka alam itu perbuatannya Allah, baru pas. Jadi mengatakan alam ini jangan cukup mengatakan bukti Allah ada alam. Bingung kita, keputus nanti karena alam itu selain Allah. Alam itu karya cipta perbuatannya. Maka bukti Allah ada, inilah karyanya. Ada karya, ada yang mengkaryakannya, ada ciptaan, ada yang menciptakannya. Ya. Jadi, apakah seseorang dapat melihat Allah? Dapat melihat perbuatannya Allah. Jadi bisa lihat Allah, bisa melihat Allah perbuatannya. Sayyidina Ali ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau jumpa Tuhanmu? Apa jawaban beliau? La a'bud syai'an la arah. Aku tidak mungkin menyembah sesuatu yang aku tidak lihat. Apa yang tidak aku lihat? Secara kasat mata perbuatannya, di kolbu namanya, pada sir sifatnya, pada ruh tajalli rahasia zatnya. Itu bisa dirasakan semua. Nah, maksudnya apa pada ruh? Ruh kita ada yang tahu nggak? Yang hadir malam ini, adakah yang kenal ruhnya bentuknya seperti apa? Apakah dia di kepala, apakah di dada, apakah di perut, apakah di kaki? Ada yang tahu? Nah, kenal ruh, kenal zat Allah. Jika engkau tidak tahu hakikat ruhmu secara detail, secara akli, tapi engkau dapat merasakannya secara zauqi, secara rasa, kira-kira begitulah cara bertuhan. Jadi cara bertuhan pada zatnya bukan dengan memikirkannya. Itu bukan wilayah pikiran. Cukup percayai dia, rasakan perannya. Nah, jadi nggak semua mesti dipercaya. Tidak semua mesti dipikirkan. Ada yang mesti dirasakan. Nah, itu bedanya. Ya. Semua orang ngomong madu itu pahit, percaya? Maka iman kita jangan kata orang. Iman kita mesti kita sendiri yang merasakannya. Kata orang, termasuk kata musonif di dalam kitab, kata pengarang di dalam kitab. Sampai kapan ilmu kita masih berkait taklid ke orang? Ya. Kata orang kalau zikir itu bikin tenang, kata orang. Gimana caranya? Ambil ilmunya dari ahlinya. Dan tidak semua orang hafiz Quran, imam, ya, ustadz, jago baca kitab, mengerti cara mengolah, menyebut nama Allah. Nih perhatikan ya. Jika imam bisa membaguskan suaranya sehingga merdu, enak terdengar makmum. Orang-orang yang mengenal nama Allah, dia mampu mengolah nama itu bukan dengan suara merdu, tapi dengan makna, dengan teknik tertentu sehingga terasa manis dibaca oleh murid-muridnya. Paham maksudnya? Ya. Dan lain sebagainya ya. Ini kata beliau yang pertama, ilmu tertinggi ma'rifatul bari. Baru setelah kenal Allah, baru orang belajar tentang hukum. Ini jangan dibalik, anak dipaksa sholat dulu tapi belum dikenalkan dia menyembah siapa. Kenalkan tipis-tipis ya, dikit-dikit kenalkan. Nah, kita ini dicipta Allah, maka kita wajib ruku dan sujud kepada Allah. Nah, kita ini dikasih rezeki sama Allah, maka kita harus berbagi dengan hamba-hamba Allah. Tipis-tipis saja. Gak usah pakai di dalam surat An-Nisa
ayat sekian. Anaknya bingung, surah An-Nisa itu apa mah? Ya bingung. Anzilun nas manazilahum, ya sesuai kadar umurnya, kadar logikanya. Ada orang kalau nanya nggak usah pakai dalil-dalil nas, cukup pakai logika. Tergantung, sesuaikan. Berarti nggak jadi terjawab ya. Inilah kata beliau, ada ilmu mengenal Allah, ilmu risalah dari Allah, ilmu nubuwah dan lain sebagainya. Ini masih banyak. Insya Allah setelah haji kita lanjutkan bacanya ya. Mohon doanya, semoga Allah Ta'ala jaga kami, jaga semua orang haji. Allah jadikan haji yang mabrur ya. Amin rabbal alamin. Semua yang berniat mendengar nama ini, istilah ini, semoga Allah mudahkan dia umrah, mudahkan dia haji. Amin rabbal alamin. Allahumma bika amanna, ya Allah kami percaya kepada Engkau. Wa nas'aluka ya Rabbana halawatal iman, ya Allah izinkan kami merasakan manisnya iman. Allahumma ba'dama akhalta nural iman fi qulubina, ya Allah setelah Engkau masukkan nur iman ke dalam kalbu kami, fala tanza'hu fala tukhrijhu, mohon ya Allah jangan pernah Engkau cabut kembali. Ya Allah setelah Engkau masukkan nur iman ke dalam kalbu kami, mohon tidak pernah lagi Engkau padamkan. Allahumma ahyina bihi wa amitna bihi wa ba'athna bihi, ya Allah dengan nur iman itu ya Allah jadikan kami hidup, jadikan itu cara kami untuk berlepas dan meninggalkan dunia yang fana ini, jadikan itu juga cara kami menjawab mungkar dan nakir, dan itu juga yang menemani kami saat kami di padang mahsyar, dan seterusnya sampai ya Allah Engkau bebaskan kami dari siksa neraka-Mu. Dengan nur iman Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu. Dengan nur iman itu ya Allah Engkau izinkan kami bersama Nabi-Mu. Dengan nur iman ya Allah Engkau izinkan kami memandang wajah jalal jamal dan kamal-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ila nuri, amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwah sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Mohon maaf agak telat turun karena tadi berhijamah ya, dibokam dulu, dan juga tadi sholawatnya telat, jadi saya sengaja lama-lamain supaya adem dulu. Sholawat itu wajib, tapi mutlak, hukumnya mutlak, jadi kapanpun, dimanapun. Dan saya tidak suka mengajar kalau hatinya tidak hadir. Menghadirkan Allah itu tidak perlu, karena Allah selalu hadir. Menghadirkan Rasul itu tidak perlu, karena Rasulullah nurnya selalu terpancar. Namun yang perlu dihadirkan kesadaran kalbu kita menyebut nama Allah, merindui Rasulullah SAW. Semoga apapun yang terjadi di luar sana ada hikmah dan natijah yang dapat kita ambil. Pesan guru kami, jangan ikut-ikutan konflik, baik konflik nasab, konflik politik. Tugas kita yang ada di Quran, fa'aslihu baina akhawaikum, islahlah saudara-saudaramu. Begitu juga konflik tarekat dengan tarekat, ya wajar karena memang sang Nabi mengabarkan satafariqu ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah jadi berapa? 73. Kulluha finnar illa jamaah, semua masuk akan mampir dulu ke neraka kecuali yang berjamaah. Kita doakan semoga kebanyakan umat Islam termasuk al-jamaah, amin ya. Jadi kita nggak mau mengeluarkan orang dari keislamannya. Jadi jangan berdakwah seperti sekelompok orang yang udah ngajak orang sholat malah nyalahin orang yang sudah sholat. Orang yang sudah sholat itu bukan disalah-salahkan tapi dibimbing. Kalau dia salah ya dibimbing, diingetin ya. Maka manhaj riba
Dari awal kami sampaikan al-ilmu wal-dzikru wal-khidmatu. Ilmu berarti ada proses ngaji, ada kitabnya, ada gurunya, ada muridnya. Idealnya antum juga pegang kitab, tapi karena ribat ini tidak disetting seperti pesantren sekolahan, tapi pesantren tarekat. Kenapa kami tidak sebut namanya pesantren? Padahal ini pesantren karena cabangnya juga banyak. Khawatir kalau disebut pesantren nanti ente nggak mau masuk. Ya, kok nggak disebut tasawuf center? Kalau tasawuf center nanti orang kira ini kerjanya seminar, diskusi, tulis jurnal. Karena saya lahirnya di tradisi surau, maka semua zawiyah dan ribat kita sebut surau. Dan ini sesuai dengan tema kenusantaraan kita, ya. Terlepas dari kontroversi IKN, ya, ibu kota Nusantara, yang pasti kita tidak menusantarakan Islam, tapi kita sedang mencari padanan kata yang tepat, ya. Kalau di dalam bahasa orang-orang Uzbek, ribat atau zawiyah, surau zikir, surau ngaji itu disebut khanqah, ya, khanqah atau khanqah gitu, ya. Kalau orang Yaman nyebutnya zawiyah atau rubat, begitu juga di Mekah, Madinah. Itu kalau antum pergi umroh, pergi haji, kita kalau keluar dari Marwah, Safa Marwah keluar, pasti ngelewatin, ya, ada namanya Jabal Abi Kubais yang sekarang menjadi kantornya Masjidil Haram, kantor takmir. Dulu di situ ada zawiyah atau rubat Naqsyabandi. Rubat itu logat lokal orang Arab. Kalau bahasa fushanya, resminya ribat. Maka kita mengembalikan ke istilah ribat, ya. Dulu salah satu mujiz yang ngasih ijazah saya sanad ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan lain sebagainya, termasuk sanad zikir. Mereka ada yang tinggal di situ di tahun-tahun 80-an, tapi mursyidnya sudah nggak ada. Kemana perginya? Silsilah Naqsyabandiyah yang di sana sudah pindah kebanyakan di Indonesia. Nah, ini kabar baiknya. Kebanyakan kemana? Jadi Jabal Abi Kubais terakhir mursyidnya Syekh Ali Ridho, anak dari Syekh Sulaiman Zuhdi atau murid dari Sulaiman Zuhdi. Sulaiman Zuhdi punya dua mursyid, satu Sulaiman Al-Qarimi yang tinggal di Mekah, dan orang kita yang tinggal di Mekah namanya Syekh Ismail Al-Minangkabawi, ya, dari negeri namanya Simabur, ya, kampungnya dari itu, ya. Itu mursyid beliau berdua, ya. Orang kita ngaji ke sana, tapi Syekh Ismail pernah pulang ke negeri kita, tapi lamanya bukan di Sumatera, lamanya bukan di Sumatera Barat, di kampungnya. Dia menjadi tamu spesial di Kerajaan Kesultanan Linggariau. Saya ziarah ke tempat murid-muridnya, Raja Ali Haji yang nulis Gurindam 12, yang didaulat menjadi bapak pemarkah pencipta bahasa Indonesia, penyusun bahasa Indonesia yang bagus, namanya Raja Ali Haji. Dia murid langsung Syekh Ismail Al-Minangkabawi Tsumma Al-Makki, ya, wafatnya di Mekah. Banyak yang berspekulasi dia wafat di Riau, di mana, enggak. Sulaiman Zuhdi muridnya menyebutkan, seingat saya di teks dia, hari Sabtu meninggal Sulaiman Qarimi. Ini mereka bergerak berdua, bertiga sebenarnya, Syekh Salim satu lagi dari Turki. Hari Seninnya, hari Ahadnya meninggal Syekh Ismail. Metode itulah yang kita ciptakan kembali, kita ulang kembali di ribat. Jadi ada semacam hayatul irsyadnya, lalu ada timnya bersama dia. Guru mereka berdua namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi itu bagian dari jaringan itu. Dia diutus oleh gurunya Maulana Khalid An-Naqsyabandi Al-Mujaddidi Al-Qadiri
orang Baghdad, ya, Maulana Khalid al-Baghdadi, lalu dia intikal, pindah ke Damaskus. Kenapa? Di kampungnya sendiri dia difitnah sesat. Di kampungnya sendiri dia difitnah sesat. Itu wali kutub. Kalau ente kan nggak wali kutub. Ujiannya wali kutub begitu. Di kampungnya sendiri dia itu sesat dan mau dibunuh oleh politisi-politisi melalui algojo-algojonya. Maka dia pindah ke Damaskus. Maka disebut Al-Baghdadi Thumma Dimashqi. Beliau di Damaskus punya murid seluruh dunia. Apa yang paling unik? Muridnya kan banyak sekali. Dan Damaskus, Suriah hari ini bagian dari Turki Utsmani. Intel dari Kesultanan Turki melaporkan ada satu majelis ramai sekali, berpotensi ada pemberontakan. Pemimpinnya namanya Khalid, orang Baghdad. Dia bikin majelis di Damaskus. Masuk laporan itu kepada salah satu sultan yang dipuja-puji oleh orang belakangan. Ya, saya nggak usah sebut sultannya, bukan Muhammad Al-Fatih, ya. Lalu dia kirimlah seorang ulama, Syekhul Islamnya Turki Utsmani saat itu. Syekhul Islam itu gelar mufti zaman itu. Dikirim dari Istanbul datang ke Damaskus. Apa yang terjadi? Mau jadi intel, jadi ulama dijadiin intel. Bukan jadi intel, malah jadi intil. Ngintilin syekhnya. Dia bilang, ya Rob, aku nggak punya adab ini. Jadi dia sudah setting, dia mau ngapain aja. Dia akan nyamar, dia akan masuk, dia akan memata-matai. Ternyata murid yang di baris pertama Syekh Maulana Khalid ngajar, yang kemudian samping kanan, samping kirinya, itu adalah guru dia sendiri. Ya, pengarang Raddul Mukhtar. Ya, pengarang Raddul Mukhtar, manhu? Ibn Abidin. Ibn Abidin, dia mufti besar dalam mazhab Hanafi, dan kitab dia hampir setara secara masyhur, bukan keilmuan, dengan Bakri Syata. Jadi jika di Mekah di kalangan Syafi'i ada Bakri Syata, ya Talibin, di kalangan Hanafi ada Raddul Mukhtar, pengarangnya adalah Ibn Abidin. Itu kata Syekhul Islamnya Turki. Ya Allah, aku suul adab. Ketemu nggak ada, cium tangan sama gurunya, cium tangan Maulana Khalid, pulang. Pulang lapor kepada Tuan Khalifah, Tuan Sultan. Tanya sultannya, apa hasilnya? Betul, dia mau berontak. Betul, ini kelompok bahaya. Apa jawaban Syekhul Islamnya? Ya salam. Bagaimana mungkin aku mencurigai guru dari guruku sendiri? Sudah selesai sudah. Itu orang-orang kiri kanannya, itu khalifah-khalifah yang disebut yang sekarang kita tubuhkan dalam nama Hayatul Irsyad. Kita ngambil dari pola itu. Salah satu yang ada di situ namanya Said Abdullah Afandi. Itu disuruh kamu tugas. Tuh, ada tugasnya ke Iran, ke Irak, ke Irbil. Sebelum ke Mekah ditugaskan di Al-Quds. Jadi ente jangan nuduh aneh macam-macam masalah Al-Quds. Silsilah kami pejuang Thariqah Naqsyabandiyah, mereka adalah pejuang Al-Quds sampai sekarang. Ya, cuma kita beda jalan itu aja. Darah kami, silsilah kami itu pencinta Al-Quds, pembela Palestina, tapi bukan dengan cara kalian. Kita punya manhaj yang sudah dipelihara, dijaga dari dulu. Bukan manhaj emosi-emosian. Ya, walaupun ada emosi dikit jadinya. Ya, bukan dengan metode-metode seperti itu. Paham ya? Jadi kenapa kemudian? Jadi saya pun bersikap tentang masa lalu, masa sekarang. Itu ada nasab, ada sanadnya. Ada ijazah dari guru-guru kita. Nggak sembarangan. Muncul viral orang ini, kemudian podcast begini. Nggak, kita nggak begitu. Ilmu kita, pemahaman kita, cara bismillah kita aja bersanad kok. Apalagi cara kita memahami kondisi hari ini. Itu juga bersanad insya Allah. Ya. Maulana Khalid kemudian mengatakan kepada Said Abdullah Afandi, kamu pindah ke Haramain, ya, kota Mekah. Kenapa dia dipilih? Karena dia baru saja dari Al-Quds, orang yang berhasil membimbing orang Palestina berthariqah Naqsyabandiyah. Ya, bertugas di. Nah, sedangkan yang di Madinah itu namanya Syekh Ismail juga, tapi Ismail Al-Madani, bukan Ismail dari Minangkabau ya. Jadi jangan salah ya.
banyak juga yang ambigu begitu. Yang turun di Indonesia itu mau yang di Syekh Mudawali, yang di Riau, yang di Batu Basure Riau, yang di Rokan, yang sekarang di Langkat, yang di Delhi, yang di Malaysia, yang di Jambi, yang sampai di Jawa, ya, termasuk sanad-sanad orang Jatman hari ini, Jatma, bahkan juga Jatma Aswaja. Kita nggak ada urusan dengan perbedaan mereka, kita hanya melihat sanad mereka, ya. Termasuk saya juga masuk ke beberapa wilayah di Jawa Timur, ya, Jawa Tengah, Kalimantan, sampai ke Sulawesi, Ambon, itu sanadnya sama semua. Paling nanti ada jalur yang lain. Dan jalur ini juga tercatat di Riau Lingga. Setelah Syekh Ismail pergi, Raja Ali Haji meninggal, penerusnya Muhammad Yusuf, dia kemudian memperbarui Naqsyabandinya karena belum selesai ngajinya. Nah, orang Naqsyabandi itu begitu, nggak turun dari ayah ke anak langsung, kecuali anaknya ikut ngaji. Ya, orang dulu bertarekoh gitu, nggak ada kemursidan turun ke anak kalau anaknya bukan murid. Kalau anaknya murid, berarti dia anak lahir batin. Ya, ini juga yang saya sampaikan kepada anak-anak saya. Kalian kalau tidak ikut ngaji tarekoh dengan ayah, dengan abi gitu kita sebutnya. Ya, berarti kamu anakku di dunia aja, bukan anak sampai akhirat. Ya. Kita sampaikan begitu, tolong sampaikan Buya ke anak-anak Buya semua, ya. Karena irsyad sanad tarekoh tidak turun ke nasab anak. Turunnya kepada anak rohani yang mau mengambil dari ayahnya. Ya, tapi kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Semoga anak-anak kita, keturunan kita juga ikut berjuang dengan kita, ikut mengembangkan ilmu bersama kita. Amin ya rabbal. Nah, inilah hebatnya kiai-kiai Jawa. Berkah doa-doa mereka, anaknya rata-rata mengikuti jalan ayahnya. Syekh Muhammad Yusuf kemudian mengambil Naqsyabandiyah, Muzhariyah, Ahmadi, Sa'idiyah. Karena dari jalur Sayyid Ahmad Zawawi, Sayyid Ahmad Zawawi Al-Mujaddidi Al-Muzhari As-Sa'idi. Jadi jalurnya begitu. Nah, ini yang kemudian turun ke di Riau Lingga terakhir, termasuk di Pontianak, Al-Gadri, semuanya itu, sampai kemudian ada juga di mursyid kita yang di Madura, ya, Abu Yataifur, ya. Jadi semuanya bertarekoh dan mereka pejuang, ya. Tapi mereka berjuang bukan dengan kebencian, mereka berjuang dengan nur yang Allah titipkan di kalbu mereka, ya. Semoga nur ini tidak pernah Allah padamkan. Bahkan jika itu padam, semoga Allah hidupkan kembali. Amin ya rabbal alamin, ya. Lalu surau ini Nur Rahmani yang ada di Bekasi, Jati Asih, tepatnya Jati Kramat. Kok tiba-tiba di komplek yang padat sekali, tiba-tiba di dalamnya ada surau, ya. Alhamdulillah, semoga pewakafnya diberkahi Allah, keluarganya, ya. Semoga yang khidmat di sini berkhidmat karena Allah, ya, bukan karena apa-apa. Wa ma lillahi baqiya, ini yang sering saya sampaikan ke Buya-Buya juga, yang karena Allah, Allah kekalkan. Yang karena Allah, Allah kekal. Kenapa? Yang kekal cuma Allah. Selain karena Allah tidak kekal. Nah, tarekoh sampai hari ini masih kekal karena pendirinya mengajar ilmu ini karena Allah. Kita ikuti frekuensi kalbu mereka. Jangan keluar dari jalur itu, insya Allah kita masuk ke daftar nama murid-murid mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan antum gak mesti jadi mursyid untuk orang bertarekoh. Kan tujuan kita bukan jadi mursyid, tujuan kita mau jadi hamba Allah. Ente kira mursyid langsung jadi wali? Belum tentu, siapa tahu dipecat. Ya, Abu Yazid Al-Bustami, dia menudah sembarangan di masjid. Padahal badannya sudah keluar dari jendela masjid tuh, gitu. Ada emak-emak datang, itu bukan emak-emak, itu Nabi Khidir, cuma nyamar. Kata orang ini apa? Bayazid, kalau kamu tidak menjalankan adabmu sebagai seorang kekasih Allah, wali Allah, aku khawatir lahudifa asma'uka fi diwanil walayah. Nanti namamu dihapus dari daftar para wali. Jadi Nabi wali itu sudah diregistrasi. Kita buka-buka istilah begitu diketawain kiai lagi dia. Ya. Di Malaysia itu orang, di Brunei, di Singapura, ustadz itu terregistrasi.
Ya, ente kalau nggak dapat tauliah nggak boleh ngajar. Indonesia kan bebas ya. Karena ada kebiasaan bebas, nama dia tak terregistrasi dimanapun. Jadi kira menjadi ustadz gampang. Jadi wali beda sama jadi ustadz ya. Minimal kita kalau nggak jadi wali Allah ya jadi murid wali lah ya. Gimana caranya? Hampir semua aulia Allah itu sebagian besar di jalur tasawuf. Hampir semua. Ada yang jalur hadis, ada jalur Quran. Tapi coba lihat imam ahli fiqih mutaakhirin. Belakangan namanya Al-Imam Al-Jami' Al-Arif Billah Zakaria Al-Ansari. Pada dirinya semua sanad ilmu fikih ada. Dia memegang 4 mazhab sekaligus. Dia Syafi'i, tapi dia juga Hanbali, dia juga Maliki, dia juga Hanafi, tapi kitab dia Syafi'i. Ente mau nanya toriko apa sama dia? Yang ada di zaman dia toriko apapun dia punya. Qiraat, ada berapa macam qiraat? 7, 10, 14, dia punya semua sanadnya. Itu wali Allah. Dan yang paling lucu, saya punya kawan membid'ahkan tasawuf, membid'ahkan jalur thariqah dan membid'ahkan mazhab, terus membanggakan sanad Quran dia. Saya cek, boleh sini lihat sanad Quranmu. Dia bukalah sanad Qurannya lah, di atasnya Zakaria Al-Ansari. Itu namanya jahil murakkab ya. Dia tidak sadar dia sedang membid'ahkan pemegang sanad Quran dia sendiri ya. Nah, disinilah kita minta ampun kepada Allah jika kita suul adab itu tidak hanya kepada yang hidup, juga kepada yang sudah wafat ya. Tapi tenang Bu ya, sudah sunatullah selevel Maulana Khalid dikafirkan ya. Kalau nanti keluar tuh video Buya Dr. Aldomi, Buya Asfi, Buya Yunal, Buya Rahmat kafir, saya cuma mengatakan marhaba ya. Sepertinya sudah ya. Surah Nur-Rahmani kita dedikasikan untuk menghidupkan ilmu Tariqah Al-Muhammadiyah As-Sammaniyah ya. Karena pendiri tarekat di sini menyebut Tariqahnya Tariqah Al-Muhammadiyah. Dan beliau awalnya Qadiri, Syazili, Aidrusi, Anfasi, lalu mengatakan aku sudah lebur pada jalan Sayyidina Muhammad, fa'ana Muhammadi, aku ikut jalur Nabi Muhammad ya. Maka kita cek hampir semua wali pendiri Thariqah Muhammadi, namun muridnya tentu tidak sopan kalau nyebut langsung Muhammadi. Ini Muhammadi yang mana? Muhammadi yang diriwayatkan Maulana Al-Imam Al-Arif Billah Muhammad Ibn Abdul Karim Sammani Al-Qadri Al-Khalwati, bukan kita sebut Sammaniyah ya. Zikir-zikir dia juga diriwayatkan sama oleh pendahulunya seperti Al-Qushasi ya, seperti Al-Qurani. Jadi kalau ada kesamaan zikir nggak ada masalah ya. Di sini kita waktu yang sebelumnya sudah menyebutkan macam-macam tawassulnya, dan sudah sampai pada tawassul Syekh Abdul Qadir Jilani di mahzurat yang revisi terbaru. Setelah nama Allah, nama Rasulullah SAW, nama-nama gelar Syekh Abdul Qadir Jilani yang dipakai dalam tariqat Al-Qadiriyah itu sudah ada. Cuma itu ini belum resmi, itu baru untuk 1000 hari Husaim itu. Ya, jadi kalau ada kesalahan di situ mohon dimaklumi ya. Misalnya ada beberapa kesalahan yang kita sudah sebutkan ya waktu kegiatan kemarin. Lalu di belakangnya ada ya tafaulan ismu khatam aulia fi akhir zaman ya. Kenapa kita sebut begitu? Karena salah satu ilmu yang diturunkan oleh para muassis pendiri thariqah adalah ilmu nama. Imam Najmuddin Kubra bisa faham bahwa yang menggoda dia adalah seorang syaitan, tapi berjubah itu melalui nama yang digunakannya. Jadi ilmu nama ini penting sekali. Ya, nama gaib, nama ruh, nama apalah istilah orang itu. Kalau ente gak senang dengan nama ruh, gantilah pakai istilah apapun lah itu ya. Ismul walayah, kayak ismul gaib, kayak ism batin. Oh enggak ada, ya enggak ada ya sudahlah. Kalau aneh ketemu kitabnya ada, ulamanya ada, imamnya ada, ya wa nahna walasna awal man takallama bih ya.
Kita bukan orang yang pertama yang bicarakan bab ini. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Itu mukaddimah aja untuk manas-manasin kepala dan kolbu. Mari kita baca suratul Fatihah untuk rohaniah Sayyidina Muhammad SAW. Beliau tidak butuh Fatihah, kita yang butuh limpahan dari kolbunya. Dan juga pengarang tawassul ini, kitab tawassul ini, Al-Arif Billah Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani. Al-Fatihah. Ya Allah. Walhamdulillah, amin. Setelah bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, Mustafa Al-Bakri, Badawi, Rifa'i, Dusuqi, ya. Lalu beliau bertawassul dengan Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Malik, Abu Hanifah. Lalu muridnya Syekh Abdurrahman Siddiq menambahkan di bawah bi syaikhina dzis-sirri wal burhani, ya, setelah nama Syafi'i, ya. Jadi asalnya di kitab ini nggak ada, tapi ini adab dari muridnya, ya. Lalu kami juga bertawassul dengan guru kami penulis kitab ini, dzis-sirri wal burhan, yang mempunyai di dalam dirinya sir dan burhan, rahasia dan burhan, ya. Burhan artinya apa? Argumentasi, bukti, bukan burhan teman ente, bukan. Kutub zaman ini Al-Arif As-Sammani, ya. Kadang disebut juga gelarnya Kutubil Akwan, ya. Di kitab Buya Asfi yang kita pinjam dan belum kita kembalikan sampai saat ini, An-Nafahat Al-Qudsiyah, itu ada nazam Syekh Samman, lalu disyarah oleh orang-orang setelahnya. Di situ dinukil Syekh Samman kalau sedang meluap nur di dalam kolbunya, itu dia nggak tahan menahan untuk menyebutkan siapa dirinya sebenarnya. Maka terlompatlah di lisannya dan dia mengatakan, Ana al-Qutub, Ana al-Ghawth. Kata siapa? Syekh Samman. Bahkan dia mengatakan Ana al-Mahdi. Ya, kita sudah beberapa kali menyinggung bab ini. Kalau orang dulu ente percaya, ya, dia mau wali. Kalau orang hidup ente percaya nggak? Kalau ada, dan belum tentu dia mahdinya. Cuma ini namanya berjirim. Jirim itu apa ya? Suasana spiritual yang terlompat dalam ekspresi lisan, namanya berjirim. Jirmun itu berzahir. Jadi nur Sayyidina Al-Mahdi itu jatuh di kalbu dia, padahal bukan dia mahdinya. Lalu dia mengatakan Anal Mahdi. Mengerikan nggak? Maka setiap wali kutub Al-Ghaus setiap zaman humul Mahdi, Al-Mahdiyun, mereka Mahdi. Cuma Mahdi ini kan ada Al-Mahdiyun, ada Al-Mahdi Al-Mutlaq, ya. Seandainya akhir zaman itu zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, maka dia Mahdinya. Jika zaman Imam Syazili itu akhir zaman, itu dia Mahdinya. Jika zaman Imam Rifa'i akhir zaman, itu dia Ghausnya, dia Mahdinya. Jika zaman Sidi Ahmad Tijani adalah akhir, maka itu dia Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Maulana Khalidi. Ya, ini banyak orang suzon sama kita, Bu, ya, bahwa kita ini merendahkan Ahmad Tijani. Ente jangan sembarangan. Mungkin Fatihahnya lebih banyak daripada ente kepada Ahmad Tijani. Cuma buka kaifiat zikir di thariqah yang diamalkan dari Ribat. Salah satu yang kita tawasulin Sidi Ahmad Tijani, ya. 4 imam, jadi kita udah ringkas aja biar kena semua. Diringkas Syekh Abdul Qadir Jilani, Syazili, Naqsyabandi, Tijani, minimal 4 itu. Kadang kita tambah Samani, karena di sini wajib Samani disebut, ya. Idrisi di sini kita sebut, Rifa'i. Tapi yang basic itu. Dan kita mengkaji secara tertutup, kita mengkaji karya-karya murid-murid beliau tentang beliau dan juga karya beliau sendiri, ya. Cuma nggak kita expose aja, ya. Karena ada yang merasa lebih Tijani daripada kita, ya wajar, dia emang Tijani. Tapi jangan ente salah, ya. Dan kami sangat memahami apa yang terjadi pada Imam Tijani. Ketika dia mengatakan